Kebalik orang suci dengan orang-orang biasa. Kenapa kebalik? Karena orang suci mempunyai mata tersembunyi, mata ketiga untuk melihat yang tidak dilihat oleh makhluk hidup. Untuk mengalami apa yang tidak dialami oleh makhluk hidup. Itu guna mata ketiga. Orang-orang suci mata ketiganya yang aktif. Walaupun beliau buka mata luar, karena mata spiritualnya sudah aktif, mata luar itu tidak berfungsi untuk melihat luar. Jadi kata orang-orang suci melihat dunia, beliau tidak melihat dunia. Beliau melihat yang dicerminkan oleh dunia itu. Karena dunia ini kan cermin. Yang dicermin dalam cermin itu tidak ada. Hanya bayangan dari yang ada di hadapan cermin. Nah, yang di hadapan cermin itu yang sejati. Nah, yang menyebabkan ada bayangan di cermin itulah yang selalu dilihat oleh orang suci melalui mata ketiganya. Yang dunia dilihatnya kebalik dengan apa yang dilihat oleh beliau yang sejati. Muni itu artinya orang-orang yang sepenuhnya sudah tidak terikat dengan dunia. Sehingga muni, kata muni itu sering disebutkan orang-orang suci yang sudah mengasingkan diri di hutan. Sudah tidak ada urusan dengan dunia. Jadi kebalik dengan dunia, segala sesuatu beliau melihatnya kebalik. Artinya kalau dunia melihat bayangan, beliau melihat penyebab bayangan. Beliau melihat yang mempunyai bayangan. Jadi, makanya di sini disebutkan sanisa pasyatumune, para muni itu melihatnya gelap. Yang terang dilihat oleh orang-orang biasa, dilihat gelap oleh beliau. Misalnya, beli kan kemarin tadi malam ke pesta, ya, ke kafe di sebelah sini kan. Jadi itu bagi beli terang itu kan, riang, seneng, hura-hura seneng gitu kan. Lepaskan waktunya, gembira dia. Tapi bagi orang suci itu kegelapan. Dilihat itu gelap. Dilihat Anda itu jauh dari pemahaman kesenangan yang sebenarnya. Anda mencari kesenangan yang sebenarnya bayangan dari kesenangan sejati. Jadi dunia itu menikmati kesenangan, kebahagiaan yang bayangan. Makanya dunia ini akhirnya dinamakan mayopada. Apa namanya? Mayopada. Karena apa? Karena yang ada di sini ini hanya bayangan dari yang tadi malam kita ceritakan, kita diskusikan. Sat, tat, om, tat, sat. Dari yang tat, dari yang sat itu. Bayangan dari yang tat, dari yang sat itu adalah maya. Nah, orang-orang biasa melihatnya itu sebagai yang sebenarnya. Sehingga orang-orang biasa siap saling bunuh hanya untuk uang 2.000 rupiah. Sedangkan orang suci bagaimana? Contoh, di Rajasthan ada orang suci. Beliau punya tanah yang harganya mahal. Terus ada orang loba datang, diminta tanahnya, dan disuruh beliau menandatangani. Orang suci itu langsung menandatangani. Jadi orang suci itu gitu, melihat apa yang tidak dilihat oleh orang itu, oleh orang yang bawa surat untuk ditandatangani. Karena orang itu orang gelap. Dia dalam gelap. Dalam gelap itu artinya dia tidak punya pengetahuan. Tidak punya pengetahuan artinya tidak mempunyai pandangan apa yang benar, apa yang tidak benar. Siapa punya tanah itu, kenapa diminta kan? Kegelapan dia. Nah, orang suci ini beliau memberikan saja karena pandangan beliau adalah kita lahir telanjang, tidak bawa tanah. Dan nanti mati tidak bawa tanah. Beliau tidak ke sana. Beliau
mencarinya yang punya tanah alam semesta ini. Nah, beliau ke sana, orang suci itu ke sana. Jadi pengetahuan karena tidak ada, orang-orang semuanya tenggelam dalam kemalaman, kegelapan malam yang tidak ada pengetahuan suci. Sedangkan orang suci, saat orang-orang sedang kegelapan gitu, orang suci melihat terang. Jelas apa yang benar itu yang dilihat. Tidak disilaukan oleh hal-hal dunia. Nah itu makna sampingan dari kata nisa. Nisa itu artinya malam. Malam itu artinya tidak punya pengetahuan. Pengetahuan suci, pengetahuan janyana tidak ada. Oke, yang menyebabkan dia nisanya menjadi nisa bodoh. Nisa kegelapan. Kebodohan kegelapan. Jadi nisa di sini, jika seluruh makhluk hidup itu sedang tidak berada dalam pengetahuan suci, orang suci itu sepenuhnya berada dalam sinar penerang ajaran suci. Jadi beliau melihat kesejatian hidup ini. Dan sebaliknya ketika orang-orang sedang menikmati, beliau melihatnya sebagai bukan kenikmatan. Bahkan orang-orang suci ya, terhadap apa kesenangan yang paling makhluk hidup buru ya di dunia ini, kesenangan yang top gitu. Orang-orang suci itu jijik gitu. Benar-benar jijik gitu. Artinya itu dilihatnya sangat beda gitu. Kita melihatnya sesuatu yang wah gitu ya. Kita berlomba-lomba untuk dapatkan itu. Meninggalkan segala apa yang tidak patut ditinggalkan untuk mengejar itu. Tetapi orang suci melihatnya itu sesuatu yang menjijikkan. Bedanya begitu. Nah, kebalik di sini jangan diartikan sebagai sesuatu yang kayak penolakan. Karena orang-orang suci yang sudah sempurna dalam kesempurnaan hidup spiritualnya tidak pernah menolak sesuatu. Tidak ada yang ditolak, tapi yang ada itu adalah dimanfaatkan. Ada orang-orang suci yang menolak. Menolak karena takut dikendalikan oleh yang ditolak. Karena yang ditolak itu mempunyai kekuatan daya tarik besar. Jadi karena merasa barangkali tidak mampu untuk bersama yang menarik itu ya, jadi ditolak itu. Tetapi ada orang-orang suci yang memakainya itu untuk mencapai tujuan spiritualnya. Ada misalnya saya takut dengan punya mobil bagus. Saya menjadi terikat nanti. Nah, saya tolak. Nah, itu satu, menolak kan. Tetapi beliaunya tidak menolak. Karena apa? Melihat, loh, mobil bagus ini kalau saya manfaatkan untuk membantu orang, menyadarkan orang, membantu saya kemana-mana, menyeduhkan pengetahuan-pengetahuan suci, jadi itu pandangannya beda. Yang bersangkutan tidak takut akan menjadi terikat. Kenapa? Karena apa yang menyebabkan orang-orang terikat itu dipergunakan untuk tidak terikat. Untuk membebaskan orang-orang dari keterikatan. Nah, jadi di sini bukan penolakan ya. Di sini hanya bahwa orang suci itu mempunyai pandangan spiritual yang jelas, yang sejati. Maka melihat yang tidak sejati itu dengan jelas. Kalau kita kan yang tidak sejati itu sebagai sejati kita lihat. Dan kita buru dan kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Jadi ya nisa sarva bhutanam tasyam jagarti samyami. Para samyami, orang-orang yang mampu mengendalikan indria-indrianya secara penuh sajalah yang akan bisa melihat segala sesuatu dengan terang, benderang, jelas. Jadi itu yang dimaksud di sini, bukan penolakan, nggih. Rahayu. Jai.